Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari satupun negara anggota OKI mengakui negara Afghanistan tidak ada. Dulu negara Afghanistan diakui OKI, termasuk negara dunia lainnya. Tetapi setelah negara Afghanistan menjadi pendukung ISIS atau terorisme, tidak ada lagi anggota OKI yang mengakuinya pemerintahannya, dan juga negara-negara selain anggota OKI dan juga negara lain tidak ada yang mengakui negara Afghanistan tersebut. Berarti negara Afghanistan ini hanya hidup sendirian di dalam bernegara. Mengingat negara Afghanistan pendukung ISIS dan terorisme, tidak ada negara yang mau membuka hubungan diplomatik dengan negara Afghanistan, sehingga dia hidup sendirian saja. Akibatnya kalau ada kesulitan pangan dalam negeri Afghanistan seperti yang terjadi baru-baru ini, masyarakat kesulitan pangan, tidak ada negara di dunia yang membantunya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial harus berhubungan dengan orang lain, saling memberi bantuan pada sesama yang membutuhkannya, satu seseorang yang membutuhkannya, baik dalam keadaan sakit, kesulitan ekonomi, dan lain-lain. Makanya sangat perlu memelihara hubungan internasional dengan setiap negara. Kalau ada kesulitan pangan, ancaman negara lain, dan ada yang membantunya. Karena nanti kalau kita berhubungan dengan negara lain atau ada hubungan diplomatik, kalau kita nanti ada kesulitan, apakah itu masalah pangan, masalah penyakit, dan juga masalah ancaman dari negara lain, nanti ada negara-negara yang ikut membantunya. Harapan saya, negara Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Afghanistan, nanti membawa masuk organisasi ISIS dan terorisme ke Indonesia yang menimbulkan terganggunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang nanti situasi negara Indonesia tidak aman kalau nanti sampai membuka hubungan diplomatik dengan negara Afghanistan. Mungkin nanti akan banyak menyusup ke negara Indonesia masalah-masalah terorisme dan juga dari ISIS tersebut, yang berakibat nanti menimbulkan rasa ketakutan masyarakat. Karena tujuannya negara Afghanistan itu adalah negara khilafah, karena mereka sudah mencapai tujuannya, yaitu membentuk negara khilafah, yang nanti dia akan mempengaruhi negara-negara lainnya yang mengakuinya dan akan membawa pengaruh khilafah itu ke Indonesia ini, yang bisa nanti menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itulah saya lihat masalah negara-negara OKI ini. Karena negara Afghanistan ini, waktu dia masih berdiri sendiri, yang dulu dia OKI itu, dia sebagai anggota OKI dan banyak negara di dunia mengakuinya. Tetapi setelah ia menggantikan pemerintahan lama menjadi pemerintahan baru sekarang, di mana dia sudah mengambil jalan dengan cara ISIS, dengan ISIS dan terorisme yang garis besar, garis keras, sehingga tidak ada lagi yang mau negara lain berkomunikasi dengan negara Afghanistan tersebut, sehingga negara Afghanistan hanya hidup sendirian. Kalau nanti terjadi sesuatu masalah yang seperti pernah terjadi, kekurangan pangan di negara tersebut, tidak ada negara lain yang bisa membantunya, dan juga negara Afghanistan pun tidak membantunya. Sangat menderita sekali anggota masyarakat tersebut. Ya,
Itu risiko yang mereka ambil sebagai membuat jalan, mengambil ketentuan sebagai anggota ISIS dan juga terorisme garis keras. Itulah akibatnya mereka memilih garis keras tersebut akibatnya. Inilah saya lihat negara Afghanistan ini tujuan negaranya sudah tercapai, yaitu mencapai negara di mana agama sebagai dasar negara atau khilafah itu sudah tercapai, dan juga dia menganut ISIS dan terorisme. Semua anggota negara yang tidak sehaluan dengan dia akan diperanginya. Itulah harapan saya negara Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara Afghanistan. Nanti bisa membawa organisasi ISIS dan terorismenya ke Indonesia yang menimbulkan terganggunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.